ISIS mengenai potensi kebangkrutan. Timor Leste umumnya berfokus pada jurang fiskal, fiscal cliff, di mana pengeluaran negara jauh melampaui pendapatan berkelanjutan. Meskipun ekonomi saat ini masih tumbuh, terdapat risiko struktural yang signifikan. Berikut adalah poin-poin analisis utama berdasarkan data terbaru awal 2006. Ketergantungan pada dana minyak, Petroleum Fund, saldo dana. Per Februari 2026, saldo dana minyak Timor Leste berada di angka USD 18,51 miliar, turun dari kuartal sebelumnya akibat penarikan besar-besaran untuk membiayai anggaran negara. Pengeluaran tidak berkelanjutan, anggaran negara seringkali ditarik melebihi Estimated Sustainable Income, ESI. Sebagai contoh, anggaran 2026 direncanakan sebesar USD 2,29 miliar yang terus menguras cadangan modal karena pendapatan non-minyak masih sangat kecil. Prediksi kehabisan dana. Beberapa pakar memproyeksikan bahwa tanpa sumber pendapatan baru yang besar, seperti Greater Sunrise, dana ini bisa habis pada akhir 2020-an. Atau awal 2030-an. Dua pertumbuhan ekonomi versus realitas fiskal. Pertumbuhan PDB ekonomi diproyeksikan tumbuh sekitar 3,8% pada 2025 dan 3,4% pada 2026. Namun, pertumbuhan ini sangat didorong oleh belanja pemerintah, bukan sektor swasta yang mandiri. Defisit perdagangan. Timor Leste mengimpor barang jauh lebih banyak daripada mengekspor. Pada 2024, defisit perdagangan barang dan jasa mencapai lebih dari USD 1 miliar. 3 faktor risiko kebangkrutan. Stagnasi sektor non-minyak. Sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur belum berkembang cukup cepat untuk menggantikan pendapatan migas. Utang luar negeri. Meskipun masih relatif rendah dibanding negara lain, sekitar USD 307 juta pada 2023, trennya terus meningkat seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur. Greater Sunrise sebagai penyelamat, pemerintah sangat bergantung pada keberhasilan ladang gas Greater Sunrise. Jika proyek ini tertunda lagi melampaui 2030, risiko krisis fiskal total menjadi sangat nyata. 4 titik terang aksesi ASEAN ke ANGO. 4. Titik terang aksesi ASEAN. Keanggotaan penuh di ASEAN, target 2025-2026, diharapkan membuka pintu investasi asing langsung (FDI) dan mengintegrasikan ekonomi Timor Leste ke pasar regional. Reformasi fiskal. IMF mencatat kemajuan dalam kerangka hukum kepailitan dan reformasi sektor perbankan untuk mendorong sektor swasta. Aksesi penuh Timor Leste ke ASEAN. Resmi menjadi anggota ke-11 pada Oktober 2025, dipandang sebagai strategi krusial untuk menghindari risiko kebangkrutan melalui diversifikasi ekonomi dan penarikan investasi asing, FDI. Berikut adalah bagaimana integrasi ASEAN diprediksi akan mengubah lanskap investasi di Timor Leste. 1. Pembukaan pasar dan diversifikasi ekspor akses pasar raksasa. Timor Leste kini memiliki akses ke pasar ASEAN dengan lebih dari 680 juta jiwa dan PDB kolektif sekitar USD 3,8 triliun. Bebas tarif melalui ASEAN Trade in Goods Agreement (A3), hampir 98,6% produk dapat diperdagangkan antar negara anggota dengan tarif 0%. Ini peluang besar bagi ekspor kopi, perikanan, dan pariwisata. 2. Peningkatan kepercayaan investor (FDI). Kepastian hukum. Dengan meratifikasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ASEAN), Timor Leste memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan aset yang lebih kuat bagi investor regional. Aksesi penuh Timor Leste ke ASEAN. Resmi menjadi anggota ke-11 pada Oktober 2025, dipandang sebagai strategi krusial untuk menghindari risiko kebangkrutan melalui diversifikasi ekonomi dan penarikan investasi asing, FDI. Berikut adalah bagaimana integrasi ASEAN diprediksi akan mengubah lanskap investasi di Timor Leste. 1. Pembukaan pasar dan diversifikasi ekspor akses pasar raksasa. Timor Leste kini memiliki akses ke pasar ASEAN dengan lebih dari 680 juta jiwa dan PDB kolektif sekitar USD 3,8 triliun. Bebas tarif melalui ASEAN Trade in Goods Agreement (A3), hampir 98,6% produk dapat diperdagangkan antar negara anggota dengan tarif 0%. Ini peluang besar bagi ekspor kopi, perikanan, dan pariwisata. 2. Peningkatan kepercayaan investor, FDI. Kepastian hukum.
Dengan meratifikasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ASEAN), Timor Leste memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan aset yang lebih kuat bagi investor regional. Reformasi struktural 2026, anggaran negara 2026 senilai USD 2,29 miliar telah dirancang dengan fokus pada integrasi regional, mencakup reformasi pertanahan, standar akuntansi internasional, dan pembentukan Bank Pembangunan Nasional Timor Leste (BDNTL). 3. Integrasi ke rantai, pasok regional peluang industri. Timor Leste tidak lagi berdiri sendiri, melainkan mulai terintegrasi ke dalam rantai nilai regional, seperti logistik dan pengolahan pangan, yang didukung oleh bantuan teknis dari mitra ASEAN seperti Singapura dan Indonesia. Mobilitas tenaga kerja, perjanjian pengakuan bersama, Mutual Recognition Arrangements, akan memudahkan tenaga kerja terampil Timor Leste di sektor perhotelan dan konstruksi untuk mendapatkan standar sertifikasi regional. 4. Tantangan pedang bermata dua. Meskipun menjanjikan, integrasi ini memiliki risiko. Persaingan produk impor, liberalisasi perdagangan berisiko, membuat produk lokal, khususnya pertanian, kalah bersaing dengan barang impor murah dari negara ASEAN. Kesiapan sektor swasta. Tanpa peningkatan kapasitas SDM yang cepat, keuntungan dari keanggotaan ASEAN mungkin hanya dinikmati oleh perusahaan asing, bukan pengusaha lokal. Untuk mendukung integrasi ini, pemerintah meluncurkan inisiatif TL Impact guna menyinkronkan kebijakan nasional dengan standar ekonomi ASEAN.